Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elvino Disaputra. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai regresi data. Regresi data ini masih tercakup dalam pembelajaran probabilitas dan statistik. Adapun regresi data ini berkaitan dengan video saya yang sebelumnya, yaitu adalah korelasi Pearson. Jika di korelasi Pearson kita membahas tentang tingkatan hubungan antara dua variabel atau lebih, seperti variabel bebas independen dan variabel terikat dependen. Adapun di regresi data, kita akan mencari sebab akibat atau ramalan dari suatu hubungan variabel. Nah, tentu ini berkaitan dengan korelasi Pearson. Untuk itu, simak video ini sampai habis sehingga kita tahu contoh penerapan dari regresi data ini dan juga bagaimana mengolah data-data dalam Excel yang kita nantinya bisa prediksi dengan menggunakan regresi data itu sendiri. Nah, adapun pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu ada 4. Yang pertama, regresi itu sendiri, dan yang kedua, contoh penerapan dari regresi data, dan yang ketiga, model persamaan dari regresi, dan yang kelima, koefisien korelasi. Maksud saya yang keempat yaitu ada koefisien korelasi. Nah, kita bahas yang pertama yaitu adalah regresi. Tentu kita harus tahu apa itu regresi. Jadi regresi linear sederhana yaitu ada suatu metode statistik atau suatu metode yang digunakan dalam statistika untuk menguji sejauh mana hubungan dari sebab akibat antara suatu variabel X dan Y atau variabel penyebab dan variabel akibatnya. Jadi jika di korelasi Pearson itu mencari tingkat hubungan, nah di regresi data itu mencari hubungan sebab akibat. Jadi tadi kita telah tingkat hubungan, jadi sekarang sebab akibatnya. Jadi ada sebab dan akibatnya. Sehingga jadi di regresi linear atau regresi data ini yaitu ada dua simbol yang harus kita ketahui variabelnya. Yang pertama variabel X dan variabel Y. Adapun variabel X itu juga sering disebut dengan prediktor. Dan prediktor ini kata lain dari variabel faktor penyebab. Sedangkan Y itu adalah respons atau yang disebut juga dengan variabel akibatnya. Nah, regresi data atau regresi linear sederhana itu sering juga disebut dengan simple linear regression. Jadi SLR, soal ini ketutupan. Jadi simple linear regression. Jadi simple linear regression itu sama dengan regresi linear sederhana, yaitu adalah suatu metode yang digunakan untuk peramalan. Nah, jadi regresi data ini digunakan untuk peramalan atau prediksi tentang karakteristik maupun kuantitas dari produksi yang akan kita bahas nantinya. Nah, karena dia berhubungan dengan sebab akibat, tentu ada sebab dan akibatnya. Sehingga akibat inilah yang akan kita ramalkan atau kita prediksi nantinya dengan menggunakan metode regresi data atau SLR ini. Adapun contoh penerapan ataupun penggunaan dari SLR ini dalam bidang produksi yaitu antara lain yaitu membahas hubungan lamanya kerusakan dari suatu mesin dengan kualitas produk yang akan dihasilkan. Dan yang kedua itu hubungan jumlah pekerja dengan output yang akan dihasilkan atau produk yang akan dihasilkan. Dan yang ketiga yaitu hubungan antara suatu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkan. Nah, tadi saya telah katakan bahwa regresi data itu hubungan sebab akibat. Tentu kita bisa lihat di contoh. Ini ada hubungan sebab yaitu dan akibatnya. Ini sebab lamanya kerusakan mesin, tentu akibatnya ke kualitas produk itu seperti apa. Nah, jadi regresi data itu pasti berhubungan dengan sebab akibat dan prediksi atau ramalan ke depannya. Nah, kita masuk ke model persamaan dari SLR ini. Adapun model persamaannya yaitu adalah Y sama dengan A ditambah B
bx, di mana y itu adalah variabel respons atau variabel akibat atau variabel dependent, yaitu variabel yang terikat, dan a itu adalah konstanta, dan b itu adalah koefisien regresi atau kemiringan. Nah, b ini itu besaran respons yang ditimbulkan oleh prediktor, di mana prediktor itu dilambangkan dengan x seperti yang telah saya jelaskan tadi, yaitu variabel faktor penyebab atau independen, atau kalau dalam korelasi Pearson yang di video sebelumnya itu adalah variabel bebas. Nah, untuk a itu konstanta itu memiliki rumus sendiri, yaitu adalah sigma y dikali dengan sigma x kuadrat dikurang dengan perkalian jumlah sigma x dikali jumlah sigma xy, di mana x dan y itu adalah variabel yang kita dapatkan di data nantinya. Kita akan bahas nanti di Excel. Nah, dibagi dengan n, yaitu banyaknya data, dikali x kuadrat, sigma x kuadrat dikurang sigma x yang dikuadratkan. Nah, jika sigma x kuadrat itu berarti nilai x yang telah kita kuadratkan, jadi x1, x2, x3 kita kuadratkan semuanya lalu ditambahkan. Sedangkan sigma x yang dikuadratkan itu berarti nilai yang x kita jumlahkan baru kita kuadratkan. Nah, itu tentu sangatlah berbeda. Nanti kita akan bahas di contoh penerapannya dalam Excel. Adapun b, yaitu koefisien regresi atau kemiringan, itu rumusnya n dikali sigma xy dikurang sigma x dikali sigma y per n dikali sigma x kuadrat dikurang sigma x yang dikuadratkan. Nah, yang keempat yaitu adalah koefisien korelasi. Koefisien korelasi tentu kita tidak asing lagi dengan korelasi, yaitu di video sebelumnya telah saya jelaskan. Nah, koefisien korelasi sendiri itu berfungsi untuk penentu atau determinasi, yaitu penentu seberapa besar kemampuan semua variabel bebas menjelaskan variabel terikatnya. Nah, itu sama dengan pengertian Pearson sebelumnya, yaitu variabel bebas dan terikat, di mana koefisien korelasi Pearson ini itu terjadi apabila regresi itu berbentuk linear dan persamaan x dan y-nya itu telah ditentukan, dan juga koefisien regresi atau koefisien kemiringannya atau koefisien arah b-nya juga telah didapatkan, sehingga dapat kita simpulkan dengan rumus determinasi r kuadratnya, yaitu adalah b dikali dengan n banyaknya data dikali dengan sigma x y dikurang sigma x dikali sigma y per n dikali sigma y kuadrat dikurang sigma y yang dikuadratkan. Atau dengan kata lain, kita juga bisa mendapatkan nilai r kuadrat ini dengan mengkuadratkan nilai r atau nilai korelasi Pearson. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan masuk ke pembahasan kita dengan Excel. Oke, di sini saya telah menyiapkan data. Kebetulan data ini juga sama dengan data korelasi Pearson yang video sebelumnya, yang korelasi bagian pertama itu sama datanya. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu y atau fx sama dengan a tambah bx, di mana a rumusnya sigma y, berarti ini yang y, ini xy berarti ini, x kuadrat berarti ini. Nah, berarti nggak ada y kuadrat ya. Oke, pertama kita akan cari dulu jumlah dari pretest atau x dan posttestnya y. Oke, seperti biasa rumus jumlah yaitu adalah sum. Ya, kita drag yang ini. Nah, enter. Nah, untuk yang sudah menonton video saya sebelumnya pasti tahu cara cepat itu ada kita tinggal tahan kontrol sehingga nih kita akan tahan kontrol sehingga tak muncul yang plus dua kali. Kita drag, tarik sampai ke kanan. Nah,
Itu berarti artinya sama dengan rumus yang sebelah sini. Berarti kita cek ini ya. Berarti sum dari C5 sampai C24. Nah, berarti betul kan? Nah, ini 0 berarti karena belum ada datanya. Oke. Nah, ini berarti X dikali Y. Berarti gampang saja nih. Kita klik ini, batu kita kasih kali Y. Oke, enter. Nah, 2107. Lalu kita drag ke bawah, kita tahan kontrol dulu. Nih, sampai muncul plus-plus seperti ini. Baru kita tarik ke bawah. Nah, oke, berarti kita dapatkan nilai jumlahnya yaitu adalah 102.337. Lalu X yang kuadrat berarti X nih berarti dikuadratkan, berarti nilai X yang dikuadratkan nih. Kuadrat itu lambangnya di angka 6. Berarti shift 6, shift angka 6 itu. Berarti angka 2 kuadrat. Oke. Ini sama kita drag lagi ke bawah. Nah, itu berarti kan cara cepatnya, berarti ini. Nih, berarti betul ya. Oke, betul. Nah, berarti kita telah dapatkan sigma dari X, Y, XY, dan X kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan ke rumusnya, yaitu sigma Y. Berarti kita bikin sama dengan, kita buka kurung, sigma Y berarti yang ini, dikali dengan sigma X kuadrat. Berarti ini sigma X kuadrat nih. Dikurang, nah kita langsung kurang saja, nggak usah pakai tutup kurung lagi karena di Excel yang kali didudukan pada yang kurang. Terus dikurang dengan sigma X, berarti ini dikali dengan sigma XY, berarti ini. Nah, baru kita tutup kurung. Setelah sampai yang satu atas ini, tutup kurung. Kita bagi dengan banyak data 20. Aduh, maaf salah. Kita ke klik kanan tadi salah. Berarti kita ulangi, sigma Y berarti ini. Oke, kita kasih lupa kurung tadi. Nah, sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat, berarti ini, dikurang dengan berapa tadi? Sigma X, berarti ini, dikali dengan sigma XY, berarti ini. Tutup kurung, bagi kurung lagi, berarti N 20, N nya 20 dikali dengan sigma X kuadrat, berarti sigma X kuadrat yang ini, lalu kita kurang dengan sigma X yang dikuadratkan, berarti sigma X yang dikuadratkan, berarti ini sigma X yang dikuadratkan, berarti kita kuadratkan, tutup kurung baru enter. Nah, berarti ini telah didapatkan nilai korelasi nilai A nya ini 6,373388208. Nah, sedangkan yang nilai B itu sama dengan, berarti ini kita cek dulu rumusnya. Sabar, salah. Ini kita cek dulu, berarti C25, berarti sigma Y berarti C25. Oke, betul. Dikali sigma X kuadrat E25 nih ya, dikurang B25 sigma X B25, betul, dikali dengan sigma XY D25. Oke, betul. Dibagi 20 dikurang sigma X kuadrat, berarti ini ya, sigma X kuadrat nih, betul, dikurang sigma X yang dikuadratkan, ini B25 nih. Oke, betul. Nah, selanjutnya ini yang B, ini berarti N, kita buka kurung, N 20 dikali sigma XY, berarti ini, dikurang dengan sigma X dikali sigma Y, sigma X dikali sigma Y.
tutup kurung dibagi dengan buka kurung lagi 20 dikali sigma x kuadrat ini, terus dikurang dengan sigma x yang dikuadratkan. Sigma x yang dikuadratkan. Nih berarti. Oke. Nah, dapat sudah yaitu 1,0123466703. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumus tadi sini biar kita tahu. Berarti tadi yang A itu adalah 6,37338828 dan nilai B-nya yaitu 1,0123466703. Nah, setelah kita dapatkan ini, nah selanjutnya kita Y itu gunanya yaitu variabel respons atau variabel akibatnya. Berarti inilah yang disebut sebagai prediksi nantinya. Jadi jika data di X atau pretestnya nanti misalnya adalah 70, nah berapakah nilai posttestnya? Kita tinggal masukkan saja nilai 70 dikali dengan 1,0123466703, lalu kita tambahkan nilai A ini. Nah, itulah nanti nilai Y-nya. Jadi sehingga kita dapat dapat kita ramalkan dulu nilainya sebelum kita dapat nilai posttestnya. Itulah guna dari regresi data itu sendiri. Nah, kalau enggak itu kita coba di sini ya. Berarti seandainya kita dapatkan X itu misalnya adalah 70. Berarti nanti Y-nya berarti Y itu sama dengan nilai Y itu berarti 6,337338828 ditambah dengan 10123466703 dikali dengan nilai X yaitu 70. Nah, berarti nilai Y itu adalah nih 85,01608031. Nah, jadi kita telah mendapatkan ramalan nilai Y saat nanti nilai pretest atau nilai X-nya itu adalah 70 dan kita dapatkan nilai Y-nya adalah 85,01. Nah, itulah tadi gunanya regresi data, itu meramalkan sebab akibat dari dua hubungan. Nah, sedangkan R itu kita dapatkan dengan mencari persen. R kuadrat itu dari dengan mengkuadratkan nilai R, yaitu R sendiri itu adalah persen. Nanti kita masukkan rumus persen sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum tahu mengenai korelasi persen, bisa lihat di video saya sebelumnya. Itu ada rumus cepat dari persen, tinggal tulis persen saja. Nah, jangan lupa di tab ya, bukan di enter. Lalu kita tarik yang variabel pertama, kita kasih titik koma sebagai pemisahnya. Lalu kita tarik variabel keduanya. Nah, baru enter. Nah, kita dapat 0,975 berdasarkan video saya yang sebelumnya. Berarti ini persennya cukup sangat tinggi karena nilainya udah hampir 1, 0,97. Nah, berarti kita dapat koefisien korelasinya yaitu mengkuadratkan nilai ini. Ini dikuadratkan. Nah, itu sama juga sangat tinggi 0,95 tapi tidak setinggi dengan korelasi persennya. Nah, berarti kita dapatkan koefisien korelasinya itu 0,951104803. Nah, di dalam Excel persen itu ada cara cepatnya, yaitu dengan mengetikkan persen. Nah, di Excel juga kita ada cara cepat untuk mencari nilai dari regresi data itu sendiri. Nah, teman-teman itu cukup dengan ini di drag, lalu kita cari
itu adalah nih, yang di insert itu ada nih, insert scatter. Nah, jadi kita pilih ini. Nah, lalu di quick layout masih di insert, ini kita kan udah dapat grafiknya, kita klik grafiknya itu, baru di menu design, di tab design itu ada namanya quick layout. Kalian pilih quick layout yang ke-9. Nah, barulah nampak di sini. Kita besarkan dulu. Kita besarkan. Nih. Nilainya sama dengan nilai yang ada di kita cari tadi. Nih, sama kan? Nah. Tuh, nilainya sama dengan nilai yang telah kita dapatkan tadi, 1,0123x ditambah 6,374. Nah, ini betul-betul sama dengan yang kita telah, dengan R kuadratnya 0,911. Nah, ini sama dengan yang apa kita telah cari dengan Excel tadi sebelumnya. Nah, kita kasih di sini judulnya yaitu grafik regresi data. Nah, ini berarti nilai X-nya adalah nilai pre-test, ini nilai post-test. Kita kasih besarkan dulu. Anaheim. Oke, kita biar sama. Kita Anaheim. Oke, itu. Ini juga kita besarkan biar nampak teman-teman sekalian. Kita Anaheim. Oke, nah. Tuh, ini berarti grafik regresi data. Besarkan. Grafik regresi data dan korelasi dan koefisien korelasi dan koefisien korelasi. Kecilkan. Malah besar, salah. Nah, oke, berarti kita telah dapatkan grafiknya seperti ini. Ini tergantung teman-teman sekalian saja bagaimana mendesain dari grafiknya agar lebih enak dilihat. Nah, kalian bisa ganti warnanya. Nah, berarti cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai regresi data dan koefisien korelasi. Nah, berarti telah kita dapatkan, berarti ini adalah cara cepatnya. Jadi kita nggak perlu lagi menghitung ini, tetapi ini sebagai pemahaman saja agar tahu dari mana cara jalannya. Nah, berarti Y sama dengan 1,0123x, berarti ini sama dengan yang telah kita cari. Nah, kalian bisa menyesuaikan ini formatnya, tulisannya, gambar. Ini itu terserah dengan kesenian masing-masing. Nah, cukup sekian pembahasan saya mengenai regresi data. Jika ada ingin bertanya, silakan komen di bawah atau juga bisa DM di Instagram saya di l.vino. Nah, saya Elvino Saputra. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.